boleh ya deh ya, sebagai alternatif boleh, tapi pemakaian farmakoterapi yang yang seperti golongannya obat anti diabetik itu tidak boleh ditinggalkan ya. Jadi bukan berarti kalau dia sudah minum kurkumin dia nggak minum metformin, atau kalau dia sudah minum golongannya eh, apa tadi resveratrol itu dia nggak minum sulfonylurea atau nggak langsung diinjeksi insulin, itu tidak ya dia. Jadi obat herbal itu sebagai ajuvan atau dia untuk menambah manfaat sih boleh ya, karena obat herbal itu memang kalau beberapa penelitian memang sudah bisa membantu untuk menurunkan atau sebagai tata laksana diabetes, tapi tetap tidak boleh meninggalkan uh, obat yang sudah diakui manfaatnya ya, seperti golongannya metformin dan yang lain-lain gitu ya. Jadi boleh aja pakai herbal, tapi tetap ya obat anti diabetes tetap tidak boleh ditinggalkan. Tadi ya betul ya, terapi obat anti diabetik itu adalah dua. Kalian sudah tahu ya algoritmanya yang warna ungu. Jadi kalau Perkeni itu algoritma pengelolaan DM itu ada yang warna ungu. Temu nggak kalian kemarin di Perkeni? Jadi pasien datang, sekarang itu kita lihatnya dari HbA1c ya. Targetnya pasien DM itu HbA1c-nya adalah kurang dari 7%. Ya. Tadi kan dikatakan kalau dia didiagnosa diabetes adalah HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Biasanya diagnosa pertama itu HbA1-nya HbA1c-nya udah tinggi, 8, 9 ya, 10 gitu ya. Makanya targetnya adalah HbA1c-nya kurang dari 7%. Kalau misalnya waktu pertama dia dicek HbA1c-nya kurang dari 7,5%, ada nggak kali? Coba sih saya sharing aja algoritmanya. Jadi nanti waktu skill kalian mudah skill sama tadi. Boleh di close dulu nggak screen? Bisa di close deh screennya start. Biar saya share screen algoritmanya BM kita. Kelihatan ya? Lihat. Sebetulnya nggak boleh saya share, cuma ini aja. Ini aja. Yang bawah-bawah nggak boleh. Ya. Jadi ini ya, nanti yang kalau kalian ditanya gimana sih caranya tata laksana di ADN type 2 gitu. Jadi kalau yang pertama kali dia dicek HbA1c-nya kurang dari 7,5%, maka dia cukup monoterapi aja. Saya dia dicek HbA1c-nya cuma 7,2 ya. Berarti kalian cukup pakai metformin aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah uh, di kalian monitoring selama 3 bulan, ya, jadi 3 bulan berikutnya kalian suruh kontrol HbA1c-nya sudah di bawah 7% belum. Kalau misalnya dia masih belum di bawah 7%, baru kalian kombinasikan dengan dua obat. Berarti dengan penggunaan metformin yang teratur, ternyata dia tidak menyebabkan penurunan dari HbA1c. Itu boleh kalian kombinasikan. Atau kalau pertama kali dia datang HbA1c-nya lebih sama dengan 7,5%, maka langsung kalian kombinasikan. Boleh metformin. Metformin itu adalah obat pilihan pertama untuk diabetes. Nah, yang kedua boleh kalian kombinasikan, tergantung nanti dia ada riwayat resiko apa ya, atau dia punya penyakit komorbid yang lain atau tidak. Biasanya pilihan kedua adalah digunakan sulfonylurea. Tapi hati-hati dengan sulfonylurea. Sulfonylurea itu adalah efek hipoglikemiknya sangat tinggi. Makanya tadi ada yang bilang hati-hati orang yang dengan penggunaan obat anti diabetik itu kadang suka mengalami hipoglikemik kalau misalnya dia telat makan. Itu adalah
salah satu resiko dari sulfonylurea karena dia efek hipoglikemiknya sangat tinggi. Baik kalau dia skip makan, biasanya dia langsung bergejala. Ya. Atau kalau misalnya HbA1c-nya lebih dari 9%. Biasanya kalau HbA1c-nya lebih dari 9%, biasanya kita langsung anjurkan untuk penggunaan insulin, ya, obat oral dengan ditambahkan insulin. Kalau misalnya dia nggak ada gejala klinis, ya, dia nggak ada penurunan berat badan, dia mungkin nggak polidipsi, ya, nggak terlalu polidipsi, nggak terlalu polipagi, ya, tidak ada gejala klinis. Biasanya meskipun lebih dari 9%, kita masih nyoba dengan kombinasi dua obat, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah ada gejala klinis, biasanya kita kasih insulin atau dikombinasikan dengan tiga obat itu tadi. Oke, aja ya tadi. Terus komplikasinya udah betul, kayaknya kalian udah tadi melihat komplikasi, kayaknya sudah baca dari pedoman Perki, ya. Jadi komplikasi itu ada yang akut dan ada yang kronik, ya. Kalau yang akut itu yang nanti kalian sering jumpai di RSSA, ya. Mulai dari KAD sama HHS, itu adalah kerjanya koas biasanya, buat menterapi, ya, dengan AP-nya dari PPDS biasanya. Jadi ada KAD, ada KAS. Bedanya kalau HAS itu dia tidak ada gejala asidosis. Tapi kalau KAD dia ada gejala asidosisnya. Hipoglikemik itu nanti mungkin PBL berikutnya. Kalau kalau tahun lalu itu kasusnya endokrin itu ada 3, ya. Jadi DM, hipoglikemi, DM dengan hipoglikemi, yang terakhir itu hipertiroid. Tapi saya nggak tahu ya kalau sekarang nggak megang semester 4 soalnya. Kalau di kasus ini, komplikasi kroniknya apa aja, Dek? Yang tadi kalian temuin. Bahas kan tadi ya. Belum tahu. Belum ini. Kalian Makro sama mikroangiopati. apa ini? Makroangiopati sama mikroangiopati. Apa contohnya itu tadi? Kalau makroangiopati, kalau yang pembuluh darah otak stroke, kalau pembuluh darah jantung PJK, terus pembuluh darah tepi penyakit arteri perifer. Kalau di kasus ini apa? Eh, kalau di eh kalau di kasus ini Mm-mm. Kasus eh ini makro, kayaknya kasus ini belum makro. Ayo, apa di kasus ini jelas banget full blown kasusnya nih. Paham ya maksudnya kasus full blown? Kasus full blown itu gejala tandanya tuh jelas kelihatan di kasusnya. Jadi cara untuk mendiagnosisnya lebih mudah ketimbang kasus yang tidak full blown. yang makro ya dong. Makro, Eh, makro tadi disebutin sama Mita kalau nggak salah. Kalau makro itu dia kan eh stroke, ya, bukan penyakit jantung ini koroner. yang neuropati ya dong. Yes, ya, mikroangiopati, retinopati, ya betul, Odel, ya. Jadi dia ada mengeluh penglihatannya menurun, itu kemungkinan dia retinopati, DM. Nanti kalau kalian stase mata, biasanya retinanya tuh difoto sama PPDS-nya atau dokter matanya, nanti kelihatan dia ada retinopatinya di situ. Jelas beda sekali retinopati DM sama retinopati yang nanti akan disebabkan oleh hipertensi. Itu berbeda retinopatinya. Tapi gejalanya sama-sama penglihatan yang menurun, ya. Selain retinopati diabetik, ada 3 di sini mikroangiopatinya. Yang neuropati dong. Yang apa? Neuropati. Neuropati apa? Udah. Yang ada luka di kaki itu dong. Luka di kaki. Awalnya apa sih dia sebelum jadi luka? Diabetic foot. Yang eh rasa tebal dan kesemutan itu ya dong. Betul, ya. Jadi sebelum terjadinya diabetic
food itu biasanya pasien itu mengalami neuropati diabetik ya. Jadi dia kesemutan, rasa tebal ya. Terus dia mungkin rasanya ada yang terbakar atau panas pada saat malam hari. Itu adalah tanda-tanda dari neuropati perifer atau neuropati diabetik ya. Nah, dari yang dia kebas ya, dia mati rasa, akhirnya dia bisa menyebabkan luka pada kakinya ya, yang menyebabkan diabetic foot. Dimana nanti kalau luka itu penyembuhannya sangat-sangat lama ya. Cellulitis diabetik itu bisa 1 bulan, 2 bulan belum tentu sembuh ya. Juga dapat pasien kayak gitu ya. Terakhir apa deh? Retinopati, neuropati, akhir mikroamin apa? Nefropati bukan dokter? Apa rekan? Nefro. Betul, nefropati ditunjukkan dari Ini dokter, tingginya kreatin dan ureum di hasil urinnya. ya. Jadi dari peningkatan kadar ureum dan kreatininnya itu sudah menunjukkan kalau ginjalnya sudah rusak ya atau mengalami gangguan. Itu juga disebabkan oleh diabetik biasanya. Dia bisa menyebabkan neuropati. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang diabetes? Ada yang kurang jelas dari diabetes. Tapi nanti kalau kalian dapat kuliahnya, kalian belum dapat kuliahnya kan pasti di minggu pertama. Jadi kalau udah dapat kuliahnya nanti lebih jelas lagi kan. Udah dapat bekal di PBL kan sudah cari sendiri sama materinya. Ada yang bertanya kan guys? Jelas ya. Nanti kalau mau nanti tanya tentang laksana DM ke saya dok, ini obatnya apa gitu ya. Biasanya kita tanya cara kerja utamanya ya. Metformin itu kerja utamanya gimana? Gitu ya. Dia menurunkan produksi gula di gimana? Jadi saya udah bilang dia fungsi utamanya dalam menekan gluconeogenesis sehingga dia menurunkan produksi gula di hepar ya, di hati ya. Jadi untuk bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Oke, nanti soal skill farmakoterapi endokrinnya baru ya. Jadi silakan dikerjakan atau sudah dapat bocoran dari kelas yang hari ini akan maju siang ini atau kalian yang maju skill hari ini endokrin. Oh ya beruntung ya masih bisa dapat contekan. Soalnya baru ada 4 soal silakan dikerjakan ya. Karena nanti kalau misalnya nggak dikerjakan, kita cek ya. Mungkin yang pertama daring jadi nggak bisa kita cek, cuman nanti berikutnya kita cek yang tidak mengerjakan sudah diperbolehkan ikut kelas ya, sudah saya mengerjakan ya atau sudah dapat. Jadi silakan dikerjakan 4 soal itu baru mungkin nggak bisa nyampe kakak tingkatnya dikerjakan aja sebisanya ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah ada pertanyaan yang saya akhiri. Job ya bagus. Ya, semangat ya. Kompak ya kelompoknya, jangan aktif-aktif sendiri ya. Yang lain juga diajak untuk